Kabar prihatin tentang jatuhnya kesehatan Yon Kuswoyo, sang vokalis band Kus Plus, kini menuai titik terang sekaligus pemandangan mengejutkan. Pasalnya tak banyak yang tahu bahwa diam-diam pria bernama asli Kusyono Kuswoyo itu telah dirawat di sebuah rumah sakit di kawasan BSD Tangerang, Banten sejak 26 Mei 2016 lalu. Ditemui secara khusus oleh tim Was-Was, Gary, David, serta Kenas, putra Yon Kuswoyo, mengungkap betapa keluarganya sempat panik ketika pria berusia 75 tahun itu mendadak jatuh pasca kelelahan menjalani show, sehingga dilarikan ke unit gawat darurat atau UGD sebanyak 2 kali dengan diagnosa medis yang mengejutkan bahwa Yon Kuswoyo tidak hanya menderita penyakit diabetes, tapi juga diduga mengalami komplikasi penyakit infeksi paru-paru dan katup jantung bocor. Tak ayal, kini Yon Kuswoyo pun terbaring dengan kondisi miris seperti berikut ini. Awalnya lelah ya, habis main itu kelelahan, gusinya berdarah gitu. Terus lelah karena gusi berdarah itu bawa ke rumah sakit tuh awal pertama kali. Ternyata kata dokter jantungnya itu katup jantungnya itu bocor. Pas cek pada panik semua kok. Biasanya orang rata-rata normal 53, ini cuma 35. Akhirnya udahlah, bawa ke UGD, udah bawa rawat inap, semua dicek. Dan ya alhamdulillah sih sekarang udah makin hari makin baik lah. Kondisi musikus Yon Kuswoyo yang miris terbaring lemah dengan tubuh yang semakin kurus di rumah sakit itu pun menjulangkan tanya. Jarang terlihat sakit, bahkan di bulan Mei ini juga masih terlihat energik tampil di panggung konser Noah Band pada tanggal 19 Mei lalu. Mengapa kini Yon Kuswoyo mendadak terlihat rapuh dan sakit hanya dalam hitungan hari? Benarkah karena terlalu lelah menjalani show demi show layaknya konser Noah Band dengan jeda yang begitu sedikit, kesehatan Yon Kuswoyo jadi ambruk? Selalu sedih dikenangkan, terlalu indah dilupakan. Setelah ada itu, habis itu ada konser lagi sih ke Surabaya. Setelah Surabaya pas udah mau pulang Surabaya tuh, dari Surabaya tiba-tiba di sana di bandara keluar berdarah gitu dari gusi. Tiba-tiba kan cek semua udah agak berhenti, pas dibawa ke sini lagi, pas udah nyampe Jakarta berdarah lagi. Akhirnya kan pada panik semua kan, akhirnya bawa ke sini dicek. Semua udah cek, akhirnya udah semua tes lab semua, röntgen semua. Pas dicek ternyata ya diabetes tinggi, terus pas di scan tuh paru-parunya ada flek. Nggak tahu bekas apa, kayak dulu kan Babe itu prokoaktif ya. Ke semuanya deh, dia bilang. Saya tuh kalau nggak nyanyi, kalau lama saya nggak nyanyi, saya nggak di panggung, badan rasanya sakit semua. Jadi saya tuh harus nyanyi. Tapi sekali nyanyi nggak ingat waktu. Sekali nyanyi nggak ingat waktu. Karena itu tadi kemauannya dia keras gitu, keras. Nggak bisa dilarang-larang. Jadi kalau nggak nyanyi ya malah kacau dia. Baru pertama kali ini. Dulu nyanyiin kita ya, nyanyi lagu April Bajos, Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin saya nyanyiin, begitu saya nyanyiin, Bee Gees apalagi saya nyanyiin, CCR saya nyanyiin. Tapi lagu yang Bangsa Dewe baru sekarang ini. Saya nggak mau nyanyi, maksud saya nyanyi lagunya Deloitte favorit kan enggak, dia udah punya genre sendiri, punya jalur sendiri, masa gue nyanyi ngapain, lagu saya sendiri banyak kok. Tapi sekarang kok mau gue nyanyi? Nah, tapi itu tantangan bagi saya. Ntar disangka nggak bisa lu nyanyi anak muda, bisa. Ironisnya, meski kini telah terbaring sakit dengan tubuh yang semakin mengering kurus, tapi alih-alih khawatir dan menjaga ketat kesehatannya, tapi Yon Kuswoyo justru dituding anak-anaknya bandel. Pasalnya, Yon Kuswoyo sama sekali tidak mengindahkan pantangan untuk menjaga makanan, tapi konon malah menolak makanan rumah sakit dan meminta sederet makanan khas Surabaya seperti nasi rawon hingga soto Lamongan. Saat gini ada orang yang memang dengan diabetes itu biasanya daya tahan tubuhnya lebih rentan, sehingga dia lebih mudah untuk terkena infeksi gitu. Nah ini di salah satu sisi dia terkena infeksi paru, mungkin kemungkinannya pneumonia yang sering terjadi. Itu memang sering terjadi pada yang usia lanjut biasanya. Soalnya dia kalau sakit tuh maksudnya nggak mau dibesar-besarin gitu loh, cuek. Simpel ya. Masuk rumah sakit nggak peduli ya, ini baru ya. kemarin ini. baru sekarang aja dia. Kalau nggak dipaksa masuk rumah sakit dia nggak bakal ini, dia nggak bakal apa ya? Nggak bakal mau. Iya nggak bakal mau. Maksudnya itu kan
sebenarnya kontrol makanan. Keinginan makan itu kan kadang-kadang unik. Nasi rawon lah, apa soto Lamongan lah. Siapa yang nggak kenal sama Mas Yon? Kayaknya kalau sampai nggak kenal Mas Yon, sama Mas Yon kita ngumpet aja. Iya kan, Mas Yon itu kan legend ya. He's a legend. Jadi ya pastinya kita semua, karena Mas Yon itu adalah harta untuk Indonesia, salah satu harta yang kita miliki, yang pernah memberikan banyak sekali keindahan-keindahan yang kita nikmati selama ini di Indonesia. Jadi menurut Mamina sih, kita seyogianya berdoa semuanya untuk untuk kesehatan. Saya sih berdoa, saya atas nama manajemen, atas nama keluarga saya juga, atas nama teman-teman dan kru semua musisi-musisi yang ada di manajemen kami juga turut mendoakan Om Yon semoga cepat sembuh ya, cepat menuntaskan apapun yang harus dituntaskan, selesaikan semua dengan baik. Sesaat lagi, Was-Was masih akan hadir dalam segmen Was-Was Top Story dengan kabar Anji yang naik pitam, sang istri dituding pencitraan dan melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Lantas, bagaimana pula gaya Presiden Jokowi berbelanja mic bersama Kaisang sang putra bungsu? Tonton terus Was-Was sesaat lagi, jangan kemana-mana.